Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Iman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Sesuai janji gua 2 minggu yang lalu, jadi buat episode 16 maksudnya buat episode 16 kali ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya, episode 15 tentang melihat Jepang dari luar. Jadi sebenarnya cukup panjang pembicaraan gua dengan Brian, jadi gua potong menjadi 2 bagian supaya nggak terlalu panjang dan kalian masih enjoy juga dengerinnya. Intinya bagi kalian yang belum mendengarkan episode 15 tentang melihat Jepang dari luar adalah di sini gua ngobrol dengan Brian, dia YouTuber, teman gua juga. Terus kayak dia suka Jepang, dia tahu tentang negara Jepang, tapi dia sendiri belum pernah datang secara langsung ke Jepang. Jadi intinya kayak gitu. Terus buat kalian yang memang belum dengerin episode sebelumnya, bisa didengerin di episode 15 melihat Jepang dari luar part 1 bareng Brian Hie. Jadi setengah dari pembicaraan kemarin itu akan dilanjutin di episode kali ini. So enjoy teman-teman. Terus nih, ini pengen gue tanyain nih ke lu. Jadi kan kalau apa sih namanya, lu kan sangat tertarik nih dengan kebudayaan Jepang, meskipun lu sendiri belum pernah nih pergi ke Jepang gitu, ya kan? Tapi secara tidak langsung lu kan udah cukup mengerti gitu loh tentang negara atau kebudayaan Jepang. Nah, ketika nih ada satu kesempatan, akhirnya lu datang nih ke Jepang, entah apapun lah, entah lu mau cuma travel doang, terus apa sih namanya, mungkin lu suatu saat tertarik study di Jepang, ya apapun itulah. Ketika nanti kesempatan itu datang nih, atau lu nggak pengen malah ke Jepang? Maksudnya pengen banget ke Jepang, Mama. Pengen banget. Gila itu. Berarti ketika kesempatan itu ada nih, datang nih, akhirnya lu datang ke Jepang nih. Kira-kira yang pengen lu lakukan nih di Jepang tuh apa sih? Pertama banget. Pertama berarti udah direncanakan nih. Iya, udah direncanakan. Oh ya, ralat sedikit Pak. Mungkin kesukaan gue tertarik sama budaya Jepang itu mungkin lebih ke budaya yang sekarang kali ya. Tapi kalau misalkan kayak budaya yang dulunya itu orang ya, Jepang dulu, ya. Iya, yang tradisional ya, mungkin gue kurang pop culture-nya kan, bukan tradisionalnya kan, tapi pop culture-nya. Iya benar. Okay. Mungkin budaya yang sekarang ini sih. Kalau misalkannya gue pengen banget ke Jepang, itu pertama gue pengen ke Yokohama. Oh. Iya, itu kota pertama banget yang pengen gue kunjungin. Kenapa? Karena gue pengen temuin satu temen gue di situ. Dia orang Jepang. Oh, orang Jepang. Oke, boleh. Iya. Jadi apa cowok nih? Cewek dong. Jadi kita ini temenan udah sekitar 6 tahun ya. Dari 6 tahun? Ya, wow. 6 tahun gitu, ya. Seumuran atau gimana? Dia di bawah gue setahun gitu. Oh, oke. Dan kita kenalnya lewat game. Terus gamenya itu kalau di PC itu namanya Ameba Peak ya, kalau nggak salah sih di PC. Jadi dia kayak game sosial gitu. Kalau pernah ada di Facebook itu namanya Petsos. Pernah main nggak Pak? No. Pet sosial, gitu sih. Jadi kayak kita punya satu avatar, terus bisa nenangga ke teman-teman kita gitu, ke rumah teman. Terus kita bisa ngobrol, ngechat gitu. Okay. Nah, cuman kalau misalkan Ameba Peak itu kayak avatarnya manusia, ya udah
kalau misalkan yang Petsos di Facebook itu kan hewan, Oke. bedanya itu doang. Nah, terus kita bisa ganti-ganti fashion, avatar kita, terus ngobrol sama yang lain juga. Nah, eh, main gamenya itu di Android gitu, tapi nama gamenya Line Play. Nah, dari situ sih ketemunya. Terus dari situ ya pengen aja gitu ketemu sama dia. Sempat satu kali video call, terus sampai sekarang ya tetap masih kontak sih sampai sekarang. Cuman ya biasa aja, nggak se-hype pertama kali ngechat duluan. Kalau ngechat pertama kali kan kayaknya seneng banget nggak sih? Maksudnya punya satu temen orang luar, terus yang oh ini temen gue gitu kan. Maksudnya ada satu kebanggaan tersendiri gitu kayak punya temen orang luar negeri gitu. Itu ngobrolnya pakai bahasa apa? Jepang atau bahasa Inggris? Ngobrolnya Bahasa Indonesia kan? ngobrolnya Jepang. Oh Jepang, berarti bisa bahasa Jepang. Enggak, sebenarnya kalau dibilang bisa enggak, karena gue pakai bantuan Google Translate sedikit, terus sisanya lewat bacaan kamus gitu. Jadi kadang gue juga ada cukup bisa sedikit kali ya, sedikit. Mungkin N5 pun belum nyampe gue rasa pak. N5 belum nyampe sana. Iya, kayaknya belum nyampe sampai sana juga. Kalau yang cepat. Makanya kadang pun gue ngobrol suka kayak nggak nyambung gitu kan, udahnya. Terus dia kayak kasih pembenaran, maksud lu ini ya ngomongnya, terus baru nyambung lagi. Lumayan, gitu. Bisa belajar jadinya. Iya benar, jadi ada pembelajaran dari situ juga sih. Terus mungkin setelah dari Yokohama ketemu sama dia, mungkin gue bakal ngevlog kali ya buat terusin konten YouTube vlogging di Jepang. Kebetulan. Iya. Kalau gue punya uang lebih gitu ya, gue bakal ke, pertama kan karena Yokohama dekat sama Tokyo, gue bakal ke Tokyo dulu sih. Explore ke Tokyo. Setelah dari Tokyo habis, kayaknya nggak bakal habis sih Tokyo juga, kayaknya banyak banget. Mungkin hotspot yang terbaiknya aja mungkin di Tokyo, baru gue langsung loncat ke Kyoto-nya. Karena Kyoto tempat kayak apa ya, tradisional kan kenceng ya. Tokyo, Kyoto itu kayak tradisional lumayan kental banget. Nah di situ gue mau ngerasain perbandingan dari Tokyo sama Kyoto tuh. Jadi dikontrasin sekalian. Iya, jadi kayak yang bener-bener elit pergedungan Metropolis. Sama yang iya bener. Sama terakhir bentar. Kalau lu pengen ke Tokyo, lu pengen kemana aja? Akihabara ya? Itu aduh, pengen ke situ. Kalau banyak sih udah pasti sih ke situ sih. Okay. Tempatnya gudang-gudang pergaman. Iya. Itu pasti ke situ sih, tempat hiburan di sana. Gile. Impian banget nggak sih, maksudnya buat orang yang pengen banget ke Jepang, ke Akihabara gitu kan, ada yang wah gile nih tempat yang gue sering lihat di TV, terus akhirnya bisa injekin kaki di situ kan, kayaknya wah banget gitu kayaknya. Oke, terus sama dari Kyoto kemana? Dari Kyoto baru terakhir mungkin gue ke Hokkaido buat habisin liburan kali. Langsung jauh gitu? Iya. Yokohama. Itu salah satu yang pengen gue kunjungin tempatnya gitu, ke Hokkaido. Yang terkenal dari Hokkaido itu kan yang sering gue denger ya Pak ya. Terkenal sama perkebunannya, peternakan gitu-gitu. Bener nggak sih? Bener, cuman kalau lu datangnya pas winter ya nggak ada perkebunan. Iya putih semua ya. Iya. Karena Hokkaido itu tempat paling dingin. Benar. Bagian utara Jepang sih soalnya ya. Kalau lu tahu di Tokyo itu jarang banget apa sih namanya, turun salju. Dingin ya dingin, tapi nggak turun salju gitu loh. Kayak paling tahun ini cuma 2 apa 3 kali gitu, gue lupa. Tapi kalau Hokkaido tuh ya sepanjang winter. Oh iya. Ya, nggak tiap hari sih, tapi sering banget gitu. Berarti intensitas suhu dinginnya berarti lebih sering banget ya di Hokkaido. Lebih dingin. Wow, lebih ekstrim lagi. Apalagi tadi yang di Hokkaido lihat.
perkebunan, peternakan ya. Paling itu doang sih. Jadi paling yang pengen gue datengin kayak 4 kota itu aja sih, Yokohama, Tokyo, Kyoto, sama terakhir Hokkaido. Baru cabut. Kalau bisa sih pengen gue tinggal lu, Pak. Kalau ngomongin Yokohama nih, Yokohama itu cukup menarik sih menurutku. Oh iya. Karena dia kayak negara metropolis, tapi dia itu nggak sepadat Tokyo gitu loh. Oh. Terus cukup banyak tempat-tempat menarik kayak misalkan museum noodles, cup noodles, tau kan? Nissin cup noodles. Itu museumnya di Yokohama. Kayak coba aja lu browsing gitu, cup noodle museum gitu di Yokohama. Secara desain bagus sih, gue suka. Dan lu bisa bikin mie juga di sana gitu. Terus di Yokohama itu ada namanya satu bukit namanya Yamate. Nama bukitnya Yamate. Jadi bukan bukit sih ya. Pokoknya daerah tinggi di Yokohama itu ada daerah tinggi itu namanya Yamate. Di situ yang katanya yang gua tahu itu dulunya adalah tempat ekspatriat. Jadi dulu zaman dulu bule-bule itu tinggalnya di daerah situ. Jadi vibe-nya itu udah nggak Jepang gitu, justru kayak di luar negeri gitu. Makanya nih kayaknya gue pernah denger nih, Pak. Banyak bunga tulip gitu-gitu ya? Ya, ada itu. Nah, iya. Jadi vibe-nya udah yang bau nuansa orang bule gitu. Iya, pernah dengar. Kayak Eropa gitu, bukan benar. Bukan kayak Jepang lagi gitu. Tapi memang kenyataannya memang Yokohama itu dulunya kan karena port kan ya. Karena di pinggir lautnya itu bukan pantai tapi port kan, jadi kayak itu yang pasar ikan. Yang banyak kapal-kapalnya itu pik. Ya pokoknya gitulah, pokoknya yang daerah port itu. Nah, Yokohama tuh dulunya port, jadi di sana tempat berkumpulnya orang-orang asing. Dan di sana juga ada daerah Chinatown-nya tuh gede banget. Oh iya benar, Chinatown ya. Chinatown. Jadi cukup menarik sih sebenarnya di Yokohama. Terus yang paling terkenal juga di Yokohama ada namanya? Kincir. Itu loh Pak yang gede banget. Ya, itu apa sih namanya? Cosmo. Iya. Ada Cosmonya aja lupa gitu. Benar-benar. Tapi menarik. Terus ada apa namanya? Maskotnya juga Kumamon. Kumamon itu. Iya bukan sih? Di Kumamoto itu Kyushu. Itu salah berarti ya. Jauh, Pak. Sebentar. Yokohama itu kan apanya Kumamoto ya? Distrik apa sih? Kok ngaco gue ya? Yokohama itu bagian dari Kanagawa. Oh iya, Kanagawa, ya ampun. Kumamoto kok jauh sih? Jadi Yokohama kan kayak Tokyo, terus Kawasaki, Yokohama. Iya benar. Berarti salah ingat. Dari Kawasaki itu nama daerahnya udah bukan Tokyo, jadi Kanagawa. Iya, salah. Kumamoto itu jauh, Kyushu sana kalau nggak salah. Kayak Kyoto kan, terus Osaka, terus Kobe sananya lagi tuh. Oh gila, gue nyasar jauh berarti. Jauh banget. Iya. Jauh banget itu. Berarti Kanagawa. Gue harus ingat Kanagawa. Prefektur ya? Iya, prefektur Kanagawa. Iya, benar-benar. Berarti kan nyasarnya kejauhan. Temannya kan di situ, pasti dia pasti malu dong. Iya. Aduh, gimana sih? Gitu. Ntar mau namu ke negara orang nyasar. Iya. Nah, ngomongin soal cewek nih. Kira-kira pasti dong. Kayaknya pasti. Pernah nggak sih kepikiran punya cewek Jepang gitu? Pengen, Pak. Pengen. Apa? Kalau bisa kawin, Pak, bener. Apa yang membedakan, yang membuat kira-kira apa yang membedakan dengan cewek Indo gitu?
dari kacamata? Dari kacamata gue sebenarnya apa ya? Kalau misalkan kita bedain secara negara nggak bisa juga sih, karena Enggak. kalau misalkan ditanya ibarat nih baikan orang Jepang atau orang Indonesia, pasti setiap negara punya orang baik sama orang jahat dong. Iya. Nah sama sih kayak gitu, cewek pasti nggak semua cewek Jepang begitu, nggak semua cewek Indo begitu juga gitu. Paling kalau misalkan dari kacamata gue, misalkannya cewek Jepang itu lebih apa ya, lebih mau terbeban gitu kayak buat cowoknya dibanding cewek Indo. Kayaknya yang gue lihat sih gitu, maksudnya inisiatif dari si cewek lebih ada gitu kalau misalnya di cewek Jepang. Terus dia mau yang kayak lebih serius dibanding cewek. Kalau misalkan cewek Jepang lebih apa ya, nggak tahu ya kenapa enak ngeliat gitu dibanding Indonesia gitu. Terus kayak budaya mereka yang sopan santunnya enak juga ngelihatnya. Terus ya itu aja sih paling. Kalau misalkan ditanya enak, maksudnya lebih pilih cewek Indo atau Jepang, pasti ada plus minus juga sih, susah juga Pak. Tapi tetap kalau keinginan punya cewek Jepang, pengen banget kalau bisa kawin di sana, tinggal di sana, semuanya deh pokoknya. Cuman kendala bahasa kali ya mungkin. Kan lu udah punya temen tuh yang sering ngobrol, cewek maksudnya, cewek orang Jepang gitu. Yang lu lihat dari karakternya dia tuh kayak gimana? Selama ini kan kita kan kenal di cuman via line ya Pak ya. Mungkin penilaian gue terhadap dia juga kayaknya nggak bisa sepenuhnya oh nih orang ini begini gitu. Nggak bisa juga. Cuman penilaian selama ini ya, dia orangnya asik sih, maksudnya kayak yang dia suka bilang suka, maksudnya kalau nggak mau dia bilang nggak mau gitu. Jadi kayak yang jujur aja gitu. Kalau misalkannya cewek sono gitu, kayak nggak banyak ngode-ngode gitu Pak. Oke, lu kayaknya trauma dengan kode-kode. Waduh, dikodingin ngap juga. Kayaknya gitu sih perbedaannya. Jadi cewek Jepang lebih yang kayak to the point ya gitu, lebih yang ini loh. Tapi nggak tahu juga aslinya gimana, karena kan ya karena gue kenalnya lewat via chat doang gitu. Dan mungkin hanya dia doang yang begitu atau yang lainnya belum tentu begitu kan, nggak tahu juga. Jadi ini pertanyaan, pokoknya ini kayak bagian penutupannya. Jadi kan lu udah cukup kenal lah istilahnya tentang budaya Jepang, tentang negara Jepang sendiri gitu, pop culture Jepang dan pokoknya itu. Tapi kan itu adalah sesuatu yang lu belum temukan itu benar atau enggak, ya nggak sih? Meskipun itu ya, benar, dari media yang terpercaya atau apapun lah. Nah, masih ngeraba-raba gitulah kira-kira. Buat yang penutupan ini, ada nggak sih yang pengen lu tanyakan nih sebagai orang yang melihat Jepang dari luar gitu, ke orang yang emang kayak gue gitu, tinggal di Jepang dan melihat Jepang itu dari dalam gitu, dari dekat gitu. Apa tanya aja. Jadi ini sesi. Dan gue bakal menjawab sebisanya sih, setahu gue aja. Berarti ini sesi Q&A. Paling ada sedikit apa ya? Kalau mau tanya-tanya dikit, mungkin rumor-rumor kali Pak ya, rumor atau yang kita sering dengar ya. Biasanya nih yang paling gue sering dengar, cewek Jepang itu kebanyakan udah nggak perawan. Itu bener apa enggak tuh Pak? Yang bisa gue jawab itu adalah, jadi Jepang itu memiliki salah satu penganut gaya hidup bebas gitu. Jadi kalau lu tanya masalah pandangan mereka tentang seks gitu loh, pandangan orang Jepang tentang seks itu nggak ada bedanya dengan bule. Oh iya. Jadi udah nggak perawan itu bukan hal yang tabu bagi mereka. Oh. Gitu. Jadi iya.
ya nggak sedikit juga orang yang udah have sex waktu SMA, apalagi kuliah, nggak sedikit. Tapi bukan berarti nggak ada yang semuanya nggak perawan, nggak juga. Kan beberapa orang pun ada yang masih ini kok, mungkin dia kan beberapa orang Jepang kan ada juga yang minderan atau nggak punya pacar. Nah kalau kayak gitu kan beda cerita gitu. Tapi intinya itu pandangan mereka tentang seks itu nggak kayak orang Indonesia. Jadi bagi mereka ya seks itu hal yang biasa. Kalau lu udah ini ya, maksudnya udah cukup umur gitu. Jadi sama aja kayak bule gitu. Itu bukan hal yang tabu bagi mereka. Dan ketika orang tua mereka tahu, orang tuanya membiarkan atau gimana? Kayaknya fine-fine aja karena mereka juga dulunya begitu. Oh iya. Wah, soalnya gue gile. dengar dari temannya cewek gue itu, dia kayak dia sendiri bilang apapun ke nyokapnya gitu. Dan nyokapnya itu kayak biasa aja gitu, asal hati-hati atau pakai pengaman kayak gitu. Oh iya. Karena Malah yang nggak diinginkan oleh orang tua itu dia hamilnya, bukan dia have sex-nya. Gitu. Jadi Jepang sama aja sih kayak bule gitu. Lanjut, ada lagi? Cukup ini ya, cukup mengejutkan sebenarnya. Oh, karena yang lu tahu sendiri apa sih? Yang bukannya gue tahu sendiri, cuman gue berusaha untuk tidak mempercayai rumor itu gitu. Oh, oke, menarik. Dan ternyata ini kejadian nyatanya seperti itu ternyata. Mereka malah share ke orang tuanya gitu ya. Ya gue nggak tahu sih, maksudnya apakah ada yang nggak melakukan hal kayak gitu atau idealis yang kayak gitu, tapi secara secara pola pikir tuh kayak gitu sih orang Jepang, kayak gitu. Oh, lu malah berpikir nggak ingin itu beneran gitu. Iya, dan ternyata itu beneran. Men, ternyata habislah. Gimana? Ada jam kerja paling. Gue dulu sempet cari-cari kayak lowongan buat ke Jepang atau pokoknya ada slot pekerjaan deh di Jepang, dan terus beberapa artikel, mungkin lebih banyak gitu artikel bilang kalau misalkan ya buat kalian yang kerjanya loyo-loyo lebih baik nggak usah ke Jepang karena di Jepang itu jam kerja tinggi bla 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 gitu pokoknya. Nah kalau misalkan di Jepang gimana sih Pak, jam kerjanya tuh beneran ketat sama disforsil banget nggak sih sampai sebegitunya? Kalau jam kerjanya panjang itu, gue pernah baca sebuah artikel, sebenarnya bukan Jepang yang paling tinggi. Justru Korea lebih tinggi daripada Jepang. Lebih gila Korea ya? Untuk jam kerjanya. Mungkin etos kerjanya tinggi sih. Meskipun dia udah boleh pulang. Oh, ini kayak berhubungan dengan budaya juga itu. Kadang-kadang orang Jepang, apalagi perusahaan Jepangnya masih budaya Jepang banget gitu, yang kuno gitu. Kalau tempat gue sih kayaknya santai-santai aja, mau balik tenggo gitu, asal kerjanya kelar gitu. Nah kalau Jepang itu kadang, apalagi masih Jepang banget itu, kayak lu sebagai junior itu kayak nggak enakan gitu lu pergi, padahal senpai itu apa sih, senior lu itu senior lu itu masih ada di situ gitu loh. Jadi kayak mau nggak mau lu di situ juga gitu. Atau bisa jadi ya memang etos kerjanya tinggi, kalau dia nggak selesai hari itu ya dia akan berusaha selesaiin hari itu juga. Tapi
eh dibilang jam kerjanya sampai kacau balau gitu, sampai sangat membunuh gitu, enggak sih. Sama aja kayak Indonesia. Indonesia kadang-kadang juga apa sih namanya, lembur-lembur juga kan, apalagi advertising kayak gitu, lembur-lembur juga, sama aja sih sebenarnya. Cuman memang yang bisa gue bilang adalah beban ya, tanggung jawabnya, rasa tanggung jawabnya lebih besar aja sih sebenarnya. Kalau Indonesia kan berani cuek gitu, kalau orang Jepang nggak bisa kayak gitu. Secara karakter ya, bukan secara kerja. Karakter orang Jepang emang kayak gitu. Kalau Indonesia kan cuek-cuek aja. Wah, udah jam 5 cabut aja gitu kan. Mungkin dia mempertahankan harga dirinya kali Pak ya. Bisa benar bisa enggak, tapi yang jelas memang udah dari sananya orang Jepang kayak gitu. Kalau sekarang kerja gimana Pak? 9 to 5? Gua itu kerja dari setengah 10 sampai jam ini ya, maksudnya core time ya itu jam setengah 10 sampai 18.30. Tapi ya kadang-kadang ngaret dikit apa sih gitu. Tapi ya apa ya, kalau di tempat gue itu lembur nggak dibayar, tapi kalau pokoknya gaji segitu tuh udah termasuk lembur gitu. Cuman kalau misalkan pekerjaan udah kelar ya buru-buru balik aja, nggak apa-apa, itu santai aja. Tempat gue cukup santai sih, nggak yang tradisional Jepang banget. Berarti itu berbalik lagi ke tempat kerjanya lagi gitu kali Pak ya? Ada beberapa yang, tapi memang pada dasarnya orang Jepang tuh kayak gitu budayanya. Meskipun ada yang nggak gitu banget gitu. Tapi biasanya orang-orang startup gitu loh, startup company, terutama startup company ya yang Jepang yang dipimpinnya orang anak-anak muda-muda itu kayaknya lebih santai. Kalau misalkan ya kayak gue nih Pak, orang luar Indonesia terus kayak pengen banget kerja di Jepang. Informasi yang bisa didapetin sama orang luar buat kerja di Jepang tuh biasa ada ini nggak sih? Ada satu website atau satu kontak gitu yang apa ya? Bisa dijadiin pegangan buat terbang ke sana gitu. Informasi yang cukup menjamin. Apa ya? Kalau untuk misalkan cari kerja gitu di Jepang itu, kalau lu nggak bisa bahasa Jepang itu cukup sulit sih sebenarnya. Itu udah pasti ada di blognya gitu ya? Bukan di blog sih, kayak yang gua alami di sini aja. Gitu. Kendala lah ya. Karena orang Jepang itu pada kenyataannya tuh masih apa ya namanya istilahnya, society-nya tuh cuma orang Jepang gitu loh dari dulu itu. Jadi dia tahu kayak apa ya namanya, hidup di dunianya sendiri gitu loh. Jadi ya bahasa yang dia tahu cuma bahasa Jepang misalkan kayak gitu. Jadi untuk kerja di Jepang kalau nggak bisa bahasa Jepang itu susah gitu. Kecuali lu native English gitu kan, native English, terus lu kerja di salah satu perusahaan bule di Jepang itu masih mungkin gitu. Tapi untuk bekerja di salah satu perusahaan Jepang itu kemungkinan kecil, meskipun kadang lowongannya ada sih. Misalkan mungkin lu bisa cari sih di Google kayak agent buat ekspor di Jepang. Tapi kalau lu nggak bisa bahasa Jepang sih, at least N3 atau N2 gitu kayaknya agak, setidaknya ada dasar kali ya, agak sempit gitu. Atau bisa jadi ya patternnya sih biasanya kayak gini, kalau orang kayak gue juga gitu loh. Biasanya orang Indonesia itu datang ke Jepang, sekolah bahasa at least 1 tahun gitu, baru waktu lulus cari kerja gitu. Biasanya patternnya kayak gitu. Nah kalau kayak gitu jauh lebih terbuka karena dia kan udah tinggal di Jepang, cari kerjanya udah di dalam negara Jepang gitu, jadi chance-nya akan lebih bagus. Kalau mau memang pengen kerja di Jepang sih caranya kayak gitu.
Mhm. Lanjut lagi ke ini kali Pak, misalkannya orang Jepang itu lebih cuek dibanding orang Indonesia, bener nggak sih? Tergantung sih sebenarnya. Kalau itu tuh tergantung di kota apa. Oh beda kota beda ini, beda Yang jelas kelakuan kalau atau gimana? Tokyo, yang jelas kalau Tokyo tuh orangnya lebih dingin dibandingin Hmm, orang yang di luar Tokyo misalnya. Apalagi Kansai udah di pedesaan itu. Tapi pada oh, dasarnya memang orang Jepang itu ya urusan lu, urusan lu, urusan gue gitu. Nggak kepo lah intinya. eh, itu ngaruhin sama tingkat kepeduliannya juga nggak sih? Maksudnya kalau Indonesia kan lebih kayak yang dari dulu diajarin gotong royong tuh Indonesia. Kalau di Nggak juga Jepang sih. sendiri tuh gimana? Kalau kita minta bantuan pun dibantu kok. Dibantu pasti. Tapi mereka tuh pada dasarnya kayak nggak mau mencampuri urusan orang aja sih, bukan cuek juga Hmm, sebenarnya. Tapi kalau di Tokyo emang dingin orangnya, lebih serius gitu ya? ya karena mungkin Orang-orang, metropolis kayaknya di mana-mana hmm, metropolis kayaknya sama aja deh, orangnya lebih dingin. iya iya. Cuman kalau dibilang cuek, ya mungkin bahasa yang lebih tepat adalah mereka nggak mau campurin urusan orang sih, gitu. Kalau lu sendiri sekarang tinggalnya kan di Apato nih Pak ya? Hmm. Nah, sebelah kiri kanan kenal nggak Enggak, sama tetangga? enggak, Serius. enggak kenal. Pernah Jadi ketemu doang keluar kayak masuk udah. pernah pernah ketemu doang kayak ya udah salam ya wahyu misalnya gitu, gitu. Selamat pagi atau kan konnichiwa gitu. Tapi Oh, selama selama kita nggak saling mengganggu mereka fine fine aja. kalau kalau kita mau bertamu, biasanya Indonesia kan lebih yang Hmm. lebih welcome gitu nggak sih Hmm. dibanding orang-orang maksudnya dari negara lain gitu. Maksudnya kalau kita bertamu mereka gimana sih? Maksudnya risih nggak? Atau ya udah lu gua gitu. Kalau temen sih kayaknya nggak apa-apa sih. Tapi Kalau kalau misalkan nggak nggak kenal, kenal kayaknya belum ada cerita sih kayaknya. jadi setidaknya kita harus ngobrol dulu atau gimana? Kalau misalkan mau bertamu ke Kayak rumah orang Jepang. kayak kita nggak bisa sok kenal gitu loh di Jepang. Hmm, Mereka kayak merasa terganggu sendiri karena orang Jepang tuh kayak ada bubble nih gitu. haha. Kalau bubble-nya itu kita masuk ke bubble-nya mereka, mereka tuh bisa kayak gitu, bisa defensif gitu loh. Oh, gue pernah dengar Pak. Maksudnya bukan pernah dengar, pernah baca. Kalau misalnya orang Jepang itu ada 2 barrier, katanya gitu. Hmm. Yang lingkar luarnya kuat, dalamnya itu lunak. Jadi kalau misalkannya pertama itu kita agak susah temenin dia. Tapi kalau sekalinya udah akrab, lengket banget. Maksudnya kayak yang bener-bener sahabat gitu. Bener nggak tuh? Gua karena gua nggak punya temen Jepang deket banget kayaknya Mhm. kayaknya ada benarnya mungkin. Tapi gua nggak bisa mengkonfirm itu benar atau enggak sih. Mhm. Tapi emang awkward aja kalau ketemu orang Jepang yang baru gitu loh. Karena dulu Mhm. gue pernah kayak pernah datang ke event yang ada orang foreigner sama orang Japanese gitu, orang Jepang. Kayak emang orang Jepang lebih kaku aja gitu. Mereka nggak, mungkin karena mereka itu sangat apa ya, sangat memikirkan pendapat orang gitu loh tentang dia atau tentang apapun gitu. Jadi dia lebih baik diem, kayak lebih lebih pasif sih. Kalau orang orang kayak Indonesia ataupun apalagi orang Amerika kan bacot banget gitu loh. Seneng aja gitu kan. Kalau Bener ketemu banget. ketemu kayak event gitu terus ada orang yang nggak kenal, orang yang baru dikenal ya bacot aja gitu. Nah orang Jepang kayaknya nggak Hmm. bisa, nggak terlalu kayak gitu. Gitu. Oh, oke. Dan setelah ini, lu ada mau mampir ke tetangga sebelah nggak Pak? Enggak sih. Teman Nggak ada Jepang keinginan serius. gue dari dulu udah 3 kali pindah tempat, gue nggak tahu Mhm. tangga sebelah itu siapa. Oh iya, mencoba gitu bersosialisasi. Mereka juga jarang keluar sih. Oh, kok Pak, misalkan nih, dia jarang keluar. Terus kita kayak pencet bel atau ketok pintu.
terus ngobrol di depan, setidaknya kita nggak masuk ke ruangannya mereka gitu. Kayaknya sesuatu yang aneh. Itu aneh. Menurut mereka Orang aneh. ngapain gitu? Begitu. Iya. Nggak kayak kos-kosan ya. Kalau kos-kosan cuek gitu. Kadang-kadang orang nongkrong di depan kamar kan. Nggak ada orang Jepang. Padahal niatnya untuk beramah-tamah gitu. Mereka bilangnya aneh. Maksudnya mereka memandang itu aneh gitu ya? Nggak memandang aneh sih, kayaknya nggak wajar aja. Oh nggak wajar. Lu ngapain gitu? Datang ke sini nggak ada tujuan ibarat gitu. Mungkin dia lagi ngapain gitu kan. Gitu. Ngapain ayo. Kayak gitu. Mungkin perbedaan apa ya? Bisa dibilang shock culture kali ya. Shock culture sih, kalau daerah ranah situ sih nggak shock culture banget sih. Gue juga nggak peduli juga sih sebenarnya. Nggak peduli apa yang mereka lakukan atau gitu. Jadi ya gue mungkin gue lebih lah, itu urusan lu, hidup lu, ya gue aja di sini gitu. Atau kita sama-sama nggak ganggu juga gitu. Terakhir Pak, pertanyaan terakhir, balik lagi ke cewek. Oke. Gue sudah menduga ini ada bakal keluar. Tidak. Ini nggak apa-apa. Mungkin orang yang apa sih namanya, yang bakal denger podcast ini pada pengen tahu gitu tentang. Oh iya, benar-benar. Jadi bermanfaat untuk orang-orang yang mungkin gue bisa mewakili dari orang-orang di luar sana. Mungkin lu bisa mewakili dari mereka. Betul. Paling yang terakhir itu yang gue dengar, zamannya dulu gue main Kaskus itu 2000 berapa ya? Iya, 2011 apa 2010 gitu, gue lupa deh. Jadi ada satu orang nge-share kisah cintanya dia sama si orang Jepang ini, cewek dan cowok gitu. Cowoknya Indonesia, ceweknya Jepang gitu. Oke. Terus dari situ sih mulai kayak berpikiran kalau buat punya cewek Jepang gitu. Nah, terus dari kebanyakan artikel gitu ngelampirin kalau katanya cewek Jepang itu lebih suka sama cowok Indonesia. Di samping humoris juga cowok Indonesia lebih kayak apa ya, ladies first gitu. Jadi kayak ngutamain cewek dulu dibanding sama cowok Jepang gitu. Ya. Bener nggak tuh Pak? Ada benernya juga sih. Ada benernya, ada enggaknya gitu. Jadi benernya adalah emang kita orang Indonesia atau orang yang di luar Jepang, mungkin gue nggak tahu kalau di negara lain gimana, tapi kita itu kayak udah diajarin gitu tentang ladies first atau enggak ya, apa sih namanya, misalkan lu belanja gitu, cewek lu belanja kan di Indonesia tuh kayak udah kayak apa sih namanya, secara kesadaran itu dia pasti bawain gitu, bantuin gitu. Nah kayaknya di Jepang itu antara pemahaman atau konsep kayak gitu tuh kayaknya setahu gue mungkin nggak ada gitu. Mungkin kenapa ketika cewek Jepang itu ketemu misalkan orang Indonesia ataupun orang yang dari negara lain yang menganut tentang pemahaman itu, mereka akan jauh lebih merasa dihargai gitu sih. Karena nggak semua orang Jepang kayak gitu, tapi cowok Jepang mungkin bagi mereka tuh nggak kayak gitu. Mereka lebih dingin atau mereka lebih apa? Karena gue pernah baca sebuah artikel juga gitu bahwa gue pernah dengar ya, mungkin di YouTube orang Jepang juga ada. Gue kemarin baru dengar bahwa baru lihat nama YouTube-nya Anak Singkong kalau nggak salah. Lu mungkin tahu. Oh, Anak Singkong. Dia pernah bilang bahwa cewek Jepang itu kayak kadang-kadang karena nggak pengen merusak martabat cowoknya, meskipun
meskipun apa sih namanya, meskipun si cowok meskipun dia tahu gitu tentang suatu hal, dia kayak pura-pura nggak tahu supaya terlihat si cowoknya itu eh, lebih tahu gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Kayak gimana tuh? Kayak cowoknya membahas sesuatu gitu loh, yang Ah, bakal mengira bahwa ceweknya ini pasti nggak tahu lah gitu, jadi gue lebih tahu gitu. Nah, oh, cewek Jepang tuh kata dia gitu kayak kadang-kadang kayak bisa bisa yang pura-pura nggak tahu supaya si cowoknya terlihat seperti menarik gitu loh. Di mata dia, di oh mata iya. cowoknya gitu loh. Jadi Ah, nggak mhm. apa ya, kayak menjaga martabat dianya gitu loh. Mungkin antara apa ya, masih masih kental gitu loh perbedaan antara cowok dan cewek gitu. Nah, mungkin kenapa si penulis artikelnya bilang kayak gitu karena mungkin ya cewek kita kan nggak menganggap nggak ada hal yang kayak gitu gitu. Jadi bagi kita itu adalah suatu hal yang biasa aja gitu, misalkan bantu dia atau apa segala macem gitu loh. Kayak kita tuh nggak merasa merasa lebih tinggi gitu loh. Kalau orang Jepang kayaknya ya memang cowok itu merasa lebih tinggi daripada, jadi dia nggak pengen terlihat sejajar dengan ceweknya dia gitu loh. Makanya ceweknya selalu lebih merendah gitu loh Hmm, kalau pacaran ya. Nah, karena kita itu mungkin nggak ada konsep kayak oke. gitu, jadi kita tuh nggak apa ya, kita nggak apa sih namanya, nggak akan masalah atau nggak akan terbebani atau nggak akan apa sih namanya, gue lupa pas nggak Kebayang belajar akan bahasa Jepang nih kayaknya. iya apa sih namanya, nggak akan, pokoknya intinya nggak akan keberatan, kita itu nggak bakal, kita Mhm. cowok itu nggak bakal keberatan kalau memang kita tuh setara gitu loh dengan ceweknya gitu, kalau ceweknya Jepang gitu. Jadi dengan kayak gitu kan mungkin Mhm. dia merasa lebih dihargai gitu. Mungkin itu eh, apa yang membuat dia apa alasan dia membuat artikel kayak gitu, mungkin dari base dari itu sih. Tapi pada dasarnya ya dibalikin lagi ke orangnya sih sebenarnya gitu. Jadi ibarat sih ceweknya itu kayak mengalah biar kayak si cowoknya enggak terlampaui sama si cewek ini kan. Ibarat Ya, soal ya, ya. informasi yang Hmm. disampaikan gitu ya. Itu kata orang Jepangnya sendiri loh. Oh gitu. Heeh, heeh. Jadi dia kayak ya udahlah maksudnya oh iya jadi pura-pura menarik oh iya gua nggak tahu Ya, loh ya, ini ya, ini ya, ini, ya, ini gitu kayak jadi gitu. padahal sendiri pun dia udah tahu gitu kan Hmm. oh gitu Ya. baru tahu loh itu gitu. Jadi mungkin mungkin karena kita nggak apa ya, nggak keberatan dengan bahwa kita ini sama gitu dengan cewek cewek kita, kalau misalkan cewek Hmm, kita orang Jepang gitu, mungkin dia dari situ merasa dihargai gitu doang sih mungkin itu kali, karena beda hmm, konsep kan kebetulan. Dengan konsep itu tuh cewek Jepang mungkin lebih merasa dihargai gitu doang sih. Tapi ya jadi kalau lu pas aja sih kayaknya ya jadi tapi pas sih. kalau 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 misalkan cewek Jepang yang dibalikin lagi gitu loh, kalau cewek Jepangnya yang kan cewek Jepang ada juga yang matre apa segala macam, kalau lu yang ngejarnya kayak Iya. gitu boro-boro, kalau lu nggak ada Bener duitnya ya sama aja gitu, jadi balikin lagi ke orang. iya balik lagi ke orangnya setiap negara ada yang ada orang jahat ada orang baiknya juga sih tetap Udah ada lagi perhatian. tentang cewek Jepang. Oh gitu. Wah, kayaknya sih banyak sih Pak pertanyaan, cuman gua akhirin sampai di sini aja eh, karena bakal panjang banget podcastnya. oh iya ini udah panjang banget gitu ya, begitulah pokoknya teman-teman, obrolan kita mungkin obrolannya panjang banget nih, Iya, eh, ngomongin tentang itu apa segala macam. Jadi ya pokoknya intinya eh, kenapa podcast ini
apa gue buat itu karena gue sendiri pengen tahu sih sebenarnya pandangan tentang orang ya orang Indonesia lah, lebih tepat orang Indonesia yang nggak pernah ke Jepang. Jadi apa yang dia lihat tentang Jepang itu seperti apa sih, jadi ya gitu. Jadi terima kasih banget buat Brian untuk waktunya, untuk kesediaannya buat podcast ini. Sama-sama juga Pak, udah diundang buat ngobrol bareng. Thank you. Ya sama-sama. Oke, thank you Brian. Thank you Pak. Ya, itu dia teman-teman seluruh obrolan gua dengan Brian tentang bagaimana dia melihat Jepang dari luar. Jadi orang yang belum pernah pergi ke Jepang, melihat Jepang tuh kayak gimana. Dan memang kebetulan juga, jadi setengah pembicaraan gua tentang Jepang itu di episode kali ini tuh kebanyakan ngobrolin atau bicarain tentang cewek Jepang atau hubungan dengan cewek Jepang kayak gitu. Jadi ya mungkin bagi kalian yang memang penasaran tentang kira-kira cewek Jepang tuh kayak gimana, hubungan dengan cewek Jepang itu kayak gimana, meskipun gue sendiri nggak punya pengalaman tentang itu sih, tapi ya gue bisa tahu dengan lihat gimana orang Jepang pacaran atau enggak orang Indonesia yang pernah pacaran juga, gue dengar dari ceritanya. Ya pokoknya kurang lebih kayak gitu. Jadi semoga episode kali ini bisa menghibur kalian di rumah, menemani di rumah gitu, sambil kerja mungkin atau sambil tidur segala macam. Dan terima kasih juga buat kalian yang tetap mau dengar meskipun ya kamu tahulah karena ini rekamannya lewat pembicaraan dari telepon internet. Jadi beberapa menit terakhir itu teman-teman memang kayaknya internet dia agak turun, masuk kecepatannya agak turun, jadi kayak agak putus-putus juga di guanya gitu. Pokoknya semoga dengan keterbatasan ini kalian masih tetap terhibur dan tetap pengen dengerin Night in Tokyo. Jadi buat kalian seperti biasa, buat kalian yang belum follow Instagram Night in Tokyo, bisa follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo, atau kalian juga bisa kunjungin langsung website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com. Jadi di sana kalian bisa baca-baca blog gue, juga kalian bisa dengerin langsung podcast. Mungkin kalian nggak punya Spotify atau podcast platform, kalian bisa langsung juga dengerin di website Night in Tokyo. Jadi semoga kalian terhibur, semoga kalian tetap enjoy mendengarkan Night in Tokyo. Bagi kalian yang punya pertanyaan atau kritik dan saran bisa kirim di email Night in Tokyo. Kalian bisa cari di deskripsinya. Jadi apapun itu, bisa saran, bisa pertanyaan, silahkan tentang Jepang. Ya gua akan jawab mungkin di episode selanjutnya atau episode selanjutnya. Jadi terima kasih buat yang udah dengerin. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di 2 minggu lagi. Terima kasih, bye-bye.